Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Oke, terima kasih. Berarti ini Malang Raya Sehat Jiwa ini sangat mewadahi gitu ya, dan membantu segala prosesnya. Kalau ada korban-korban bullying atau sampai pelecehan seksual, bisa untuk bercerita dulu kepada teman-teman yang ada di Malang Raya Sehat Jiwa dan nanti akan dibantu gitu ya Mbak ya. Ya, betul. Ya. Oke. Jangan takut ya untuk bercerita kepada kami, karena saya sebagai seorang konselor juga dilindungi oleh hukum profesi saya. Saya tidak bisa memberikan cerita Anda yang sangat pribadi pada orang lain. Kalau itu terjadi berarti izin praktek saya akan diambil. Oh iya. Oh itu iya. Banyak, jadi gini, banyak yang takut ini Mbak, atau dia mengiris dia punya chat setelah itu. Jadi gini, jangan khawatir, karena sebagai kode etik seorang konselor, psikolog itu kita itu nggak akan men-screenshot kemudian memberitahukan kalau itu nggak seperti itu. Aman ya Kak. Betul. Jadi saya bilang betul. jangan dihapus, karena nanti recordnya kita banyak sekali kan gitu, beratusan. Jadi kalau ada record Anda dihapus, besok-besok ada kita mau mengadakan monitoring lagi, udah bingung kita, ini kan kita nggak mungkin ikut gitu. Jadi kalau misalnya nama boleh disamarkan, boleh. Yang penting usia jangan, lokasi jangan, supaya kita tahu nih patternnya seperti apa gitu loh. Kekerasan ini untuk kelas di bagian mana aja sih yang paling banyak terjadi? Karena itu kan salah satu tujuan yayasan ini berdiri ya. Jadi itu tadi. Jadi jangan takut, kita ini bukan tukang gosip. Iya, jadi pasti aman, dan apalagi dengan para profesional yang sudah paham gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, ini ada lagi nih, ini dari Sarah, dia usianya 25 tahun di Malang. Dia bertanya nih, perlu nggak sih adanya work-life balance di era yang sekarang ini? Ayo Jeng, silahkan. Kalau saya bilang sih hidup ini mengenai balance. Oh iya. Jadi hidup itu adalah balance. Kita adalah baik, terlalu bagus enggak bagus, terlalu jelek enggak, semua itu dalam hidup itu adalah balance. Apakah itu work life, apakah itu husband and wife, apakah itu mother and kids, semuanya mengenai balance. Jadi kalau ditanya apakah penting balance, ya balance itu adalah the essence of life kalau buat saya ya Mbak. Kalau menurut Mbak Dora, sangat penting ya. Balance di semua sisi itu sangat penting ya. Kita tidak boleh terlalu baik dengan orang yang akhirnya kita seperti lilin ya, tapi ada balancing. Sejauh mana kita harus baik, sejauh mana kita boleh dilecehin orang ya, kita harus tegap berdiri, dan itu menjadi balancing buat kita untuk menjaga mental kita. Oke. Satu pertanyaan lagi boleh, Lia? Boleh. Oke, ini dari saya sendiri sebenarnya. Ini terinspirasi dari teman saya nih. Seberapa penting sih kayak peran perusahaan, kan misalnya satu perusahaan, ternyata di situ bullying senioritas itu kuat sekali gitu ya. Apa yang harus dilakukan perusahaan itu agar menekan kebiasaan itu ya, Mbak Roro dan Mbak Sofi? Baik, ini sering sekali ya dialami oleh perusahaan-perusahaan, dan itu dianggap biasa ya, terutama pabrik-pabrik ya, kita sering pabrik tembakau atau pabrik apalah gitu ya. Nah kalau kita lihat di perusahaan itu ada sebuah aturan-aturan di HRD ya Jen Sofi ya. Di situ kalau kita mengikuti aturan, di situ sudah ada diatur bagaimana tata cara berkomunikasi satu session dengan satu yang lainnya ya. Mungkin kalau di sebuah hotel, di front office dengan di housekeeping juga ada aturannya masing-masing. Sehingga sebenarnya perusahaan itu sudah harus memiliki tatanan yang melindungi semua karyawannya yang terhindar dari bullying kerja. Ya, adanya shift, adanya supervisor untuk memantau bagaimana kinerja dan kesejahteraannya para karyawan itu sudah diatur. Nah, ada kalanya kepenatan yang terjadi di sebuah perusahaan itu bisa diberikan pada saat ada saresehan ya. Kami dari Mahar, saya juga bisa membantu perusahaan untuk sepertinya saresehan itu apa sih? Nanti dari semua teman-teman kemudian membuat event-event kayak outbound ya, atau indoor maupun outdoor, di situ akan bisa mencairkan hal-hal yang ketegangan-ketegangan di saat itu, dan memasukkan edukasi-edukasi tertentu agar setiap karyawan bisa menjaga marwah masing-masing, sehingga kinerja di tempat itu bisa langgeng ya, bisa nyaman dan berkah gitu ya Jeng Sofi ya. Ya. Oke, ini masih menyambung nih dengan pertanyaannya Mbak Novita tadi. Berarti untuk teman-teman dari Malang Raya Sehat Jiwa ini bisa ini ya Mbak, bisa jadi
wadah gitu untuk membantu perusahaan-perusahaan atau kelompok warga yang ingin dibantu untuk mengetahui progres mental gitu di lingkungannya mereka gitu. Penyuluhan maksudnya. Iya, gitu. Penyuluhan. Mungkin semacam itu, ya. Oh ya, kita memang mengadakan penyuluhan ya Mbak. Kita ke SD, ke sekolah, ke komunitas ataupun ke perusahaan itu kita bisa. Ya. Oh iya. Bisa Mbak, jadi kita asesmen dulu ya, apa sih kebutuhan perusahaan atau komunitas itu akan melalui apa yang paling enak. Kalau anak-anak kan kalau diberi materi ngantuk ya, tapi kalau diberi permainan yang edukatif, di situ akan nyaman. Anak-anak juga boleh mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan selama ini terhadap temannya. Jadi heart to heart, ada session heart to heart. Misalkan saya nggak suka kamu Lia karena kamu suka membuli saya, tolong dong jangan bully. Oh aku nggak ngerti loh kalau itu aku bully misalkan. Dari sisi heart to heart, kalau mereka tidak bisa verbal dengan tertulis. Tapi dengan catatan bahwa anak-anak sudah diberi edukasi lagi bahwa bagaimana mengasihi sesama, atau di karyawan nih misalkan ya, bagaimana mendukung sesama untuk maju itu tidak boleh saling menikung atau membuli. Di situ ada asesmen dulu. Misalkan perusahaan ini, di sini kok karyawan saya yang senior sering membuli ya Bu ya. Apa sih maksudnya? Apakah senior ini takut bahwa ladangnya nanti diambil oleh yang junior karena lebih pintar? Nah itu ada asesmen dulu sehingga kita bisa bikin saresehan itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tanpa menyakiti satu sama lain karena akan dilakukan dengan permainan-permainan. Ya, berarti untuk teman-teman dari Malang Raya Sehat Jiwa bisa ya untuk memberikan penyuluhan di berbagai bidang, mau anak-anak sampai perusahaan pun bisa kalau misalnya mau minta bantuan untuk penyuluhan pemberian materi gitu ya Mbak ya. Insya Allah. Oke. Ya, kami Bisa semangat. diulang lagi Mbak untuk hotline-nya untuk teman-teman yang mau berkonsultasi di mana? Oke, 0811 3788 898. Ya. Atau di alamat mana tadi Mbak? Jalan Pandan 11A. Oke. Sudah jelas sekali itu Iya, ya. seru sekali obrolan kita di siang ini. Udah nggak kerasa, udah jam 12 aja Iya ini. ini ya, udah 1 jam ya Betul, kita terima bersama. kasih untuk pendengar KDS 8 yang sudah dari tadi menyimak obrolan kita. Dan terima kasih juga untuk Mbak Roro dan Mbak Sofi yang sudah bersedia hadir kembali menemani pendengar KDS 8 di program Ngobras. Saatnya saya dan Mbak Novita pamit dan juga teman-teman dari Malang Raya Sehat Jiwa juga undur diri. Untuk pendengar KDS 8 yang mau konsultasi langsung atau mau curhat-curhat bisa langsung ke hotline-nya tadi atau Iya. datang di alamatnya tadi di mana Jalan Mbak? Pandan nomor 11. Betul. Atau 11A. hotline-nya nomor 11A atau di hotline-nya 081137888898. Betul ya? Betul. Ya, betul. Oke. Terima kasih, saya dan Mbak Novita pamit undur Oke. diri. Sampai jumpa di minggu depan di program Ngobras tentunya. Oke, sampai jumpa. Ngobras, ngobrol bareng komunika.